Boleh jadi Anda bertanya, mungkinkah kita melihat sesuatu yang tidak terlihat? Selintas pertanyaan tersebut seperti merupakan pertanyaan yang salah. Namun, marilah kita bahas apa yang ada di balik frasa Seeing the Unseen Signs yang menjadi subjudul dari asmat keempat ini. Seeing the Unseen Sign seperti sebuah pernyataan yang mustahil, seperti pernyataan yang tidak masuk akal. Namun, apabila kita coba bertanya dengan cara yang lain, mungkin Anda akan memahami arah dari pertanyaan tersebut. Dan mudah-mudahan Anda juga bisa memahami apa jawaban dan bagaimana caranya. Misalnya begini, apakah angin itu ada wujud atau bentuknya? Apakah angin itu ada warnanya? Jawaban kita tentu tidak. Tetapi kok kita tahu dan bisa melihat bahwa angin itu ada? Bagaimana caranya? Bisa dengan menarik layang-layang. Jika layang-layang itu bisa terbang, kita tahu bahwa angin itu ada. Bahkan kita mungkin tahu kemana angin itu bertiup, kemana angin akan mengarah. Saat mengemudikan mobil, kita juga harus melihat tanda-tanda. Pada saat jalan membelok ke kiri, sementara di sebelah kiri jalan ada bangunan atau bukit yang menutupi. Sebenarnya ada tanda yang tidak tertulis bagi kita. Jangan menyalip atau jangan mengambil jalan dari arah yang berlawanan. Mengapa? Karena ada kemungkinan ada mobil yang tidak terlihat oleh kita. Nah, justru karena tidak terlihatlah, maka kita harus lebih berhati-hati. Apabila jalan di depan kita dapat terlihat, artinya tidak tertutup oleh bangunan atau oleh bukit misalnya, maka akan terjadi dua kemungkinan. Terlihat ada mobil di depan atau terlihat tidak ada mobil. Kita dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta yang kita lihat. Namun, apabila tidak terlihat, maka kita harus berasumsi bahwa ada mobil dari arah yang berlawanan, bukan berasumsi bahwa tidak ada mobil. Mengapa? Apabila kita berasumsi tidak ada mobil, lalu kita mengambil jalur yang berlawanan, dan ternyata ada mobil apalagi kecepatannya tinggi, maka kita dapat mengalami kecelakaan. Inilah yang banyak terjadi kecelakaan di tikungan. Namun, bila kita beranggapan ada mobil, maka insya Allah lebih aman karena kita tidak akan mengambil jalur kanan atau jalur yang berlawanan. Contoh yang tadi saya sampaikan merupakan sebuah kias bahwa kita sesungguhnya bisa melihat atau membaca sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita. Dan ada satu hal lagi, kita dapat menggunakan intuisi atau mata hati kita untuk melihat hal yang tidak terlihat. Kedua kata ini tidak sama persis artinya, tapi untuk kasus tertentu dapat digunakan untuk melakukan fungsi atau peran yang serupa. Intuisi dan mata hati yang kita miliki dapat kita latih dan kita asah agar lebih tajam, dan kemampuannya akan menjadi semakin meningkat untuk kita bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Oleh karenanya, Rasulullah pernah memberikan sebuah pesan bahwa hati-hatilah dengan firasatnya orang yang beriman. Berarti apa? Firasat, intuisi, mata hati itu mungkin untuk dimiliki, dan yang paling mungkin memilikinya adalah orang yang beriman. Nah, ini adalah sebuah pesan dari Rasulullah bahwa iman kita bisa memberikan sebuah nilai lebih untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Sesuatu yang mungkin tidak kasat mata, tetapi mata batin kita, mata hati kita bisa melihatnya. Apakah kita boleh atau mungkin untuk mempercayai hal-hal yang tidak terlihat? Ternyata jawabannya bukan hanya boleh, tetapi harus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Perhatikan dengan cermat makna dari ayat tersebut. Alif Lam Mim sering diterjemahkan hanya Allah yang mengetahui artinya. Hal ini telah sedikit saya kupas di dalam Asma 3, pohon pikiran dan buah pikiran. Zalikal kitabul la raiba fihi,
Itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya. Karena tiada perlu ada keraguan, berarti harus kita percayai sepenuhnya, yakin. Hudal lil muttaqin dapat dipahami sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan dengan cermat pernyataan tersebut. Kitab yang tiada keraguan itu merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sebelum kita mencari tahu siapa orang yang bertakwa yang dimasukkan oleh ayat tersebut, mari kita cermati frasa sebelumnya. Kitab yang tiada keraguan itu merupakan petunjuk. Apakah kita langsung melihat di mana ada petunjuknya? Bila kita tidak membaca ayat tersebut, mungkin kita belum tahu di mana letak petunjuknya. Namun hal pertama yang harus kita sadari adalah kita harus yakin bahwa kitab tersebut merupakan sebuah petunjuk. Itu adalah modal atau syarat awal untuk kita bisa mendapatkan petunjuk. Apakah semua orang bisa mendapatkan petunjuk itu? Ternyata ada syarat atau keterangan tambahan, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah sesuatu yang mungkin tidak terlihat dan menyebabkan banyak orang yang tidak mampu melihat adanya petunjuk itu. Mengapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Kita mungkin belum bertakwa atau belum cukup bertakwa sehingga petunjuk itu tidak terlihat, sehingga petunjuk itu tidak dipahami oleh kita. Sekarang kita boleh bertanya, kita mau mendapatkan petunjuk itu atau tidak? Dan kalau mau mendapatkan petunjuk itu, syaratnya apa? Kalau kita membaca pertanyaan atau frasa bagi orang-orang yang bertakwa, maka kita akan memahami bahwa takwa itu adalah syarat atau kriteria untuk mendapatkan hudan atau petunjuk. Kalau begitu, apa artinya takwa? Untuk itu bagusnya mari kita teruskan membaca ayat di atas atau ayat yang tadi saya sebutkan. Allazina yu'minuna bil ghaib. Berarti orang yang bertakwa itu adalah harus mengimani sesuatu yang gaib. Apa artinya gaib di sini? Gaib adalah tidak terlihat. Gaib artinya unseen. Apakah yang gaib yang harus kita imani itu? Apakah setan, jin, iblis, malaikat, genderuwo, atau apa? Untuk itu, mari kita ingat beberapa hal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang sangat penting buat kita semua. Kita insya Allah masih ingat pelajaran tentang rukun iman yang 6. Urutan di bawah mengikuti Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 177 kecuali rukun ke-6. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Rukun iman yang kedua adalah beriman kepada hari akhir. Rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada para malaikat. Rukun iman yang keempat adalah beriman kepada kitab-kitab. Rukun iman yang kelima adalah beriman kepada para nabi, dan rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Nah, coba perhatikan di mana di antara keenam rukun iman tersebut yang merupakan iman kepada yang gaib. Saudaraku, mari kita perhatikan di mana di antara keenam rukun iman tersebut yang merupakan iman kepada yang gaib. Yang pertama, apakah Allah gaib atau tidak? Allah gaib. Tiada di antara kita yang seorang pun mampu melihat Allah. Bahkan para nabi tidak mampu atau belum mampu melihat Allah. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, kata Allah, kamu tidak akan bisa. Lalu Nabi Musa seperti memaksa. Maka kata Allah, lihatlah. Ternyata kemudian Nabi Musa pingsan sebelum bisa melihat Allah. Yang kedua, apakah hari akhir itu gaib atau tidak? Hari akhir itu gaib. Kita tidak pernah tahu kapan terjadinya. Tetapi kita harus mengimani bahwa pasti hari akhir itu akan menjadi sebuah kenyataan. Yang ketiga, apakah para malaikat itu gaib atau tidak? Bagi kita, para malaikat itu gaib. Mungkin ada nabi atau ada orang yang diperlihatkan untuk bisa melihat malaikat. Tapi kebanyakan bukan juga dalam bentuk yang aslinya. Jadi kita sesungguhnya tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu rupa malaikat itu seperti apa. Yang keempat, apakah kitab-kitab itu gaib atau tidak? Nah, ini yang menarik. Sesungguhnya semua kitab yang dimaksud oleh Allah adalah gaib. Pertanyaannya mungkin bisa Anda renungkan. Pernahkah ada yang melihat Taurat, Zabur, dan Injil? Insya Allah tidak ada, bukan? Yang sekarang ada bisa dipastikan bukan kitab yang sama dengan yang diturunkan dan dimaksudkan oleh Allah SWT. Apakah Al-Quran gaib? Nah, ini pertanyaan yang memerlukan jawaban yang panjang.
Ringkasnya, bisa saya sampaikan bahwa Al-Quran adalah gaib. Kita tidak pernah melihat turunnya seperti apa, bentuk aslinya seperti apa, yang kemudian dihafal dan dicatat oleh para sahabat. Itu pun kemudian dikhawatirkan hilang dari ingatan dan catatan, karena para sahabat penghafal dan pencatat Al-Quran banyak yang berguguran. Untuk itu, atas inisiatif sahabat Utsman bin Affan, kemudian dikumpulkan dan dibukukan. Namun saat dituliskan ternyata bentuknya belum sama dengan bentuk yang sekarang. Titik ditambahkan, tanda baca disempurnakan, format, layout, dan struktur diubah dan diperindah. Apalagi sekarang ditambah dengan warna, tambahan informasi, dan banyak lagi tambahan-tambahannya. Apakah itu bentuk yang asli? Pasti bukan. Sudah banyak perubahan. Tetapi perubahan itu sifatnya hanya tambahan. Aslinya seperti apa? Berarti Al-Quran itu gaib, bukan? Tiada seorang pun yang tahu persis Al-Quran itu aslinya seperti apa. Nah, yang harus kita syukuri adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan bahwa Allah menjaga dan menjamin Al-Quran. Insya Allah kita punya kesempatan untuk melakukan validasi dan verifikasi keaslian Al-Quran. Walaupun yang kita pegang dan kita lihat bukan Al-Quran yang tanda kutip asli, kita bisa memastikan bahwa Al-Quran yang kita miliki bukan Al-Quran yang palsu. Mungkin Anda agak bingung atau bahkan semakin bingung. Tidak apa-apa, tapi coba renungkan pernyataan-pernyataan yang akan saya tambahkan. Yang penting adalah kita harus tetap sadar bahwa kita bukan hanya memikirkan layoutnya, bukan fontnya, bukan hotnya, bukan tata warnanya, bukan ketebalan dan keindahan covernya, melainkan pemahaman dan implementasi isi dan petunjuk hidup yang ada di dalamnya. Bentuk yang indah mungkin bisa memotivasi, tidak salah, tetapi bukan prioritas utama. Betul tidak? Sekarang kita lihat rukun Islam yang kelima. Apakah para nabi itu gaib atau tidak? Bagi para sahabat dan umat di zamannya, para nabi adalah nyata. Walaupun demikian, banyak yang meragukan kenabian mereka, bahkan membunuh para nabi. Namun, bagi kita, para nabi juga gaib. Kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah tahu persis para nabi itu seperti apa. Kita cuma dapat cerita, termasuk dari kitab suci. Belum ada kamera foto, apalagi video pada zaman itu. Lagi pula, nabi terakhir Rasulullah SAW yang paling akhir itu ternyata terpisah jarak ribuan kilometer dan terpisah waktu hampir 1500 tahun dengan kita. Jadi kita hanya tahu dari kisah dan hadis. Nah, yang terakhir, apakah qada dan qadar itu gaib atau tidak? Sejujurnya kita pasti tak pernah tahu pasti seperti apa bentuknya, kapan datangnya. Apakah corona itu takdir, ujian, musibah, atau anugerah buat kita? Kita tidak pernah tahu persis, maka qada dan qadar adalah gaib. Kita hanya bisa meraba, kita hanya bisa memperkirakan, tapi kadang-kadang dan yang pasti datangnya kita tak pernah tahu. Tetapi ketika kita tidak menolak, barulah kita tahu, oh ini berarti adalah sebuah takdir buat kita. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa hampir seluruh rukun iman adalah gaib. Dan berarti hampir semuanya harus kita imani. Dan yang paling beruntung adalah kita umat Islam. Mengapa? Karena kita lah umat Islam lah yang memiliki satu-satunya hal yang nyata, yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat, yang bisa kita baca, dan bisa dilantunkan, bisa kita dengar. Walaupun Al-Quran yang kita pegang, kita dengar, kita baca hanya merupakan kopi atau salinan dari Al-Quran di Lauhil Mahfuz, kita bisa pastikan bahwa Al-Quran kita bukanlah Al-Quran yang palsu. Bahkan Al-Quran ini bisa digunakan oleh kita untuk memverifikasi dan memvalidasi. Semuanya dijamin dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga telah menciptakan manusia dan alam semesta ini untuk kita diami dengan segala fasilitasnya. Hewan adalah fasilitas kita. Tumbuh-tumbuhan adalah fasilitas untuk manusia, serta apapun yang ada di alam semesta ini pada dasarnya adalah untuk dikelola oleh kita sebagai khalifatullah fil ard, sebagai khalifah Allah di muka bumi. Mari kita kembali untuk melanjutkan syarat untuk mendapatkan petunjuk atau kriteria orang yang bertakwa itu seperti apa. Di sana Allah berkalam, wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun.
Nah, sudahkah kita mendirikan sholat dan menafkahkan apa yang telah Allah rizkikan kepada kita? Semoga ini termasuk syarat-syarat yang mudah-mudahan tidak sulit buat kita untuk melaksanakannya, sehingga semoga syarat-syarat untuk mendapatkan petunjuk itu bisa kita penuhi. Amin ya rabbal alamin. Apakah hanya itu yang menjadi syarat? Ternyata belum selesai. Allah melanjutkan, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi orang-orang yang bertakwa itu juga harus beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah SAW dan umatnya sebagai pengikutnya. Dan juga beriman kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya adalah para nabi dan umat sebelumnya. Berarti selain beriman kepada Al-Quran, kita juga harus beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Padahal sekarang kita sudah tidak bisa memperoleh lagi atau menemukan kitab-kitab sebelumnya itu. Sekali lagi umat Islam sangat beruntung. Mengapa? Karena sebenarnya kita sadari atau tidak, semua kitab-kitab sebelumnya itu semuanya ditulis dan dimuat ulang dan dirangkum dengan sangat indah dan akurat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya Rasulullah SAW berpesan, "Kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku." Mungkin sampai sini Anda bertanya, apa kaitannya rukun iman ini dengan asmat? Nah, semua penjelasan di atas pada hakikatnya hanya bisa saya uraikan karena saya asmat. Aku senang mengamati ayat-ayat Tuhan. Ketika masih kecil mengikuti pelajaran agama, atau saat di awal-awal pencarian kebenaran al-Islam, ketika saya mulai punya kesadaran untuk mencari, memilih, saya bingung ketika dibilang bahwa mujizat terbesar Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Saya nggak mengerti. Nabi Nuh alaihissalam punya mujizat bisa membuat kapal besar di sebuah gunung yang kemudian menyelamatkan umat manusia dari banjir besar. Nabi Ibrahim alaihissalam punya mujizat tidak terbakar oleh api dan mampu menyatukan dan menghidupkan burung yang telah dicincang dan disebar di beberapa bukit yang terpisah. Nabi Musa alaihissalam memiliki mukjizat mampu membuat tongkatnya menjadi ular besar dan membelah Laut Merah. Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat mampu menyembuhkan orang yang buta, mampu menghidupkan orang yang mati. Bahkan dia mampu berbicara ketika masih di dalam buayan Bunda Maryam. Tetapi saya bingung, apa hebatnya sebuah kitab yang bernama Al-Quran sehingga layak dan pantas disebut sebagai mukjizat. Ternyata perjalanan untuk dapat memahami bahwa Al-Quran itu mukjizat begitu panjang. Saya disekolahkan dengan sengaja oleh Allah di sekolah komputer. Walaupun saya nggak ngerti awalnya kenapa saya harus belajar komputer. Komputer bekerja dengan meniru cara otak manusia bekerja atau berpikir. Jadi ketika saya paham bahwa bagaimana komputer bekerja, saya jadi paham juga bagaimana otak manusia bekerja. Lalu saya diperjalankan bertemu dengan banyak orang yang kemudian saya anggap guru atau ustadz. Siapapun mereka, sedikit atau banyak yang mereka ajarkan, semua saya anggap sebagai guru saya. Bahkan mereka sadar ataupun tidak telah mengajari saya, mereka tetap saya anggap sebagai guru saya. Dan akhirnya saya sadar bahwa semua itu merupakan perjalanan panjang dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan kepada saya bahwa Al-Quran memang merupakan mukjizat terbesar. Kecanggihan komputer yang saya pelajari justru menjadi stempel pembuktian mukjizat Al-Quran itu. Benar, tepat hari ini saya baru tersadar saat tadi pagi tidak sengaja saya searching di internet dan berjumpa dengan apa yang telah saya tuliskan lama. Saking lamanya sampai saya lupa sendiri. Dituliskan oleh seorang guru saya, padahal dia menganggap saya sebagai gurunya. Tapi saya menganggap dia juga adalah salah seorang guru saya di salah satu blognya. Kepastian bahwa Al-Quran itu dikunci oleh password rahasia yang memastikan bahwa Al-Quran itu tidak mungkin diubah dan dimanipulasi barang satu ayat pun. Insya Allah mudah-mudahan kelak kita juga sempat menuliskan lebih lengkap tentang mukjizat Al-Quran ini. Mohon doanya, semuanya Allah mudahkan. Sekarang saya hanya bisa berucap, saya memang asmat, aku senang mengamati ayat-ayat Tuhan. Itulah rahasia hidup sukses, sehat, dan selamat bagi seluruh umat manusia di dunia maupun akhirat. Mari kita amati ayat-ayat Tuhan, baik di ayat kauliyah
yang tercantum dalam 6.236 ayatnya di dalam Al-Quran, maupun ayat kauniyah yang tercantum di seluruh kejadian di alam semesta ini. Ayat-ayat yang takkan selesai dituliskan walaupun 7 lautan sebagai tintanya telah habis digunakan. Bahkan ditambah sebanyak itu pula tetap tidak akan habis untuk menuliskan ayat-ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizatnya, kita mampu membaca seluruh ayat kauniyah itu dengan panduan 6.236 ayat Al-Quran Karim. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita renungkan ayat-ayat berikut. Di dalam surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 109, Allah berkalam, katakanlah, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Lalu di dalam surat Luqman, surat 31 ayat 27, Allah berkalam, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allahu Akbar.